Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan kabar baik hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya terangi hati kami dengan Injil-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, kabar sukacita bagi kita diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita ngobrolin soal Zakheus. Izin berbagi Ibu Bapak, semoga saya keliru ya, namun dari pengalaman saya mengikuti berkali-kali ibadah sekaligus pelayanan baptisan kudus, belum pernah ada nama Zakheus disebut. Mungkin Zakheus ini adalah tokoh Alkitab yang gak terlalu difavoritkan oleh banyak orang tua. Penyebabnya mungkin karena terlanjur terkenal, oleh karena posturnya yang pendek. Ibu Bapak, di sini diceritakan Yesus lagi berjalan bersama 12 muridnya melewati kota Yeriko. Ya, karena nama Yesus sudah semakin populer, maka gak heran banyak orang yang datang mengerumuni dia dan mengikutnya sambil berjalan. Lalu kemudian ada Zakheus, seorang Yahudi yang kaya dan juga kepala pemungut cukai untuk Kaisar Roma. Kalau sekarang ibaratnya dia ini orang pajak nih, perpajakan lah si Zakheus ini ya. Tetapi karena badannya pendek, dia gak bisa menerobos kerumunan untuk melihat secara langsung Yesus. Lalu dia akhirnya berinisiatif berlari mendahului rombongan Yesus itu, lalu naik memanjat pohon ara untuk melihat secara langsung siapa Tuhan Yesus. Mari kita lihat ya, ada 3 lapis usaha, effortnya Zakheus. Yang pertama, Zakheus telah mendengar tentang Yesus dan kemudian penasaran. Lalu kemudian Zakheus coba melihat langsung, coba menerobos keramaian, tapi gak bisa karena banyak orang yang lebih tinggi daripada dia. Lalu kemudian akhirnya Zakheus berlari mendahului keramaian itu, lalu naik memanjat pohon dan kemudian melihat Yesus. Saudari-saudara terkasih, firman hari ini mengajarkan kita beberapa mutiara hikmat kehidupan. Pertama, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kemauan Zakheus ini sungguh besar untuk melihat Yesus. Dia nggak peduli statusnya sebagai pemungut pajak Roma yang mungkin membuat dia banyak nggak disukain sama orang Yahudi, orang sebangsanya. Dia nggak peduli postur dan fisiknya pendek. Dia justru cari solusi untuk masalah-masalahnya sendiri. Yesus membaca kesungguhan itu. Dan akhirnya Yesus secara eksklusif menginap di rumah Zakheus semalam. Itulah yang kita bisa lihat di ayat 5 sampai ayat 6 pasal 19 ini. Lalu kemudian kedua, kasih Yesus tercurah bagi si kaya dan si miskin. Bagi kita yang berpikir bahwa Tuhan Yesus membenci orang kaya, mungkin kita salah besar. Memang ada beberapa teks dalam Injil di mana Yesus bilang, misalnya orang kaya sukar masuk surga. Itu ada di Matius 19 dan di Lukas 19. Lalu ada juga perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang seolah menunjukkan posisi orang kaya itu posisi yang tidak baik atau negatif dalam iman Kristen. Saudari-saudara, Yesus hadir di dunia yang telah nyata memperlihatkan kesenjangan sosial. Yesus sejatinya mengkritik sikap orang yang sombong, angkuh, pongah, dan pelit karena dia kaya, karena dia berpunya harta. Tetapi sebetulnya Yesus tidak anti sama orang kaya. Di sini Yesus justru bertamu ke rumah Zakheus, orang kaya itu, dan kemudian memberkatinya. Jadi bagi siapapun kita yang diberkati Tuhan, boleh hidup makmur dan sejahtera, bantulah orang-orang yang kurang beruntung. Bukalah hatimu seluas-luasnya untuk memberi, dan bersiaplah Tuhan Yesus datang bertamu.
ke rumah-Mu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Engkau teguhkan kami melalui berita Zakheus yang memiliki kesungguhan besar untuk melihat-Mu. Kiranya Engkau tanamkan juga kepada kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, agar punya niat sebesar Zakheus untuk terus mendengarkan firman-Mu, untuk terus terberkati karena berita Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.